Oke, jadi sekarang kita udah ada di Setu Peladen. Ini kondisi setunya di belakang. Ini ada orang lagi mancing, ada orang jalan juga. Oke, sebelumnya perkenalkan di sini saya dengan Vero Sakil dan saya akan melakukan wawancara dengan warga yang tinggal di sekitar kawasan Setu Peladen Depok. Sebelumnya di sini dengan Mas siapa? Saya Agus. Nah, Mas Agus ini udah berapa lama Mas tinggal di kawasan Setu sini? Saya tinggal di sini dari lahir ya, dari 2003 sampai sekarang. Berarti kurang lebih 20 tahunan lah ya Mas? Iya, lebih 20 tahunan, 21. Berarti ada nggak sih perubahan yang Mas rasakan? Kalau dilihat dari dulu sampai sekarang sih pasti ada lah kalau perubahan. Namanya juga danau kan, kayak itu. Nah, perubahan yang paling Mas rasakan itu apa? Boleh disebutin nggak Mas? Mungkin dari kondisi airnya atau kondisi lingkungannya? Kalau perubahan saya lihat sih kalau di dulu ya, ini pada saat saya kecil itu emang agak kotor tuh. Apalagi dulu juga orang-orang juga saya lihat juga sering buang sampah di situ kan. Terus kayak buang limbah gitu, nyuci di situ. Terus juga kadang-kadang anak-anak juga kadang-kadang ngobak di situ bang. Ngobak ya Mas? Nah terus juga dulu emang sempat tempat pemancingan. Sampai sekarang sih saya lihat tuh anak bapak-bapak sih biasanya dia mancing daerah gitu. Itu secara sosial ya. Berarti aktivitas yang masyarakat yang lakuin sekitar Setu ini tuh apa itu Mas? Selain mancing mungkin ada yang lain nggak? Olahraga mungkin atau apa? Oh iya ya. Kalau untuk bapak-bapak sih biasanya sama ibu-ibu sih biasanya olahraga lari gitu dari situ. Olahraga juga ya Mas? Olahraga juga sering pagi-pagi biasanya bapak-bapak ibu-ibu sama bawa anaknya itu biasanya suka sering juga di situ juga sering juga nih ada yang dagang bubur, dagang ketan gitu-gitu, cilung sama cilor. Biasanya sih anak muda juga sering sih Ngomong gitu nongkrong ya? nyantai di situ kan. Iya. Nyantai sama inian bang, apa sih kayak danau gitu, Oh, anggapnya iya, danau iya. gitu nyantai. Enak lah liatin pemandangan gitu Iya ya. gitu. Nah, kita lanjut lagi nih Mas. Apa sih Mas kan sempet nih Mas ceritain tadi dari tetangganya, lingkungan sekitarnya yang nyebabin Setu tuh tercemar. Tapi Mas tahu nggak sumber utamanya itu pencemaran air di Setu ini tuh apa? Ya. Kalau dari jawaban tadi sih kurang lebih apa sih limbah rumah tangga sih. Soalnya dari dari warga masyarakat situ ya, termasuk saya juga ya. Itu emang kadang-kadang kalau buang limbah mandi, buang limbah sisa makanan emang jalurnya ke satu sih. Nah cuma emang dari kitanya belum ada solusi yang pas gitu. Tapi kalau untuk buang sampah, alhamdulillah kalau dari saya sih udah ke ini kayak tempat kayak kan ada Buangan ya. Iya diambil sih bang. Oh, diambil. Ah. Paham. Berarti sekarang tuh lebih lebih aware lah ya warga-warganya, lebih peduli ya Mas sama kebersihan di Setunya sendiri. Ya kalau untuk saat ini alhamdulillah ya, walaupun nggak semua ya, walaupun ada beberapa yang masih bengal gitu. Masyarakat itu kayak ngapain sih buang sampah kita bayar, mendingan Setu aja gitu. Oh iya. Padahal kan Setu juga aslinya Iya. nampung air kan. Betul. Nah kita lanjut nih Mas. Sejauh mana Mas tahu dampak dari pencemaran Setu itu terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari? Jadi Setu misalnya kotor, nah dampaknya ini tahu nggak sih Masnya sejauh mana tuh Oh Masnya? pastilah, saya kan daerah situ nih. Heeh. Tinggalnya saya ngerasa sih banjir sih yang pasti itu. Banjir ya Mas, kadang suka keluar gitu aja. Keluar. Nah kita lanjut nih Mas ke pertanyaan berikutnya. Pendapat Mas nih tentang kondisi air Setu saat ini yang mungkin udah lebih bersih dari sebelumnya, mungkin boleh minta pendapat Mas. Pendapat saya sih, kalau ngomongin pendapat saya juga bingung bang. Soalnya kalau air bersih bagus dong buat saya. Iya betul. Soalnya kalau ngomongin pendapat, kalau zaman sekarang sama yang dulunya kotor sama sekarang yang bersih, ya pendapat saya cukup satu kata aja sih, bagus gitu. Bagus ya Mas. Soalnya itu salah satu kemajuan lah menurut saya untuk masyarakatnya gitu. Walaupun sebenarnya secara logika itu bukan tempat sampah ya. Iya. Betul. Berarti kalau bisa disimpulin, Mas seneng lah ya dengan perkembangan Setu ini yang udah lebih bersih gitu. sangat amat senang. Oke, kita lanjut lagi nih Mas. Sejak kapan Mas nyadar di Setu Peladen Depok ini mulai tercemarnya itu? Mas sadarnya sejak kapan tuh? Wah, dari kecil bang. Dari kecil ya? Iya dari kecil, soalnya saya dulu kecil tuh ngeliat tuh kayak ini mungkin
bukan hal tabu lagi ya buat warga situ suka buang sampah sembarangan, ataupun kadang-kadang ada juga yang rumahnya nggak daerah situ tapi nyampah di situ. Oh, paham. Nah, itu kadang-kadang orang kayak kurang ajar sih sejujurnya, itu emang parah sih. Terus kenapa? Iya, Iya bang. Terus kalau menurut saya juga pendapat tadi apa sih pertanyaan saya lupa bang? Mas nyadar Oh, Setu ini mulai tercemar tuh sejak kapan nih? Ya itu sejak saya kecil. Sejak saya Tapi mungkin pada saat saya udah beranjak remaja itu saya sadar juga kan kayak wah udah lumayan bersih nih saya tuh. Iya nggak sih? Iya. Oke mas, kita lanjut lagi nih mas. Penyebab utamanya pencemaran Setu ini tuh apa sih mas? Yang pasti mah limbah bang. Limbah ya. Limbah rumah tangga. Soalnya ini bukan hal yang maksudnya udah umum banget ya. Saya lihat tuh emang jalur limbah dari rumah tangga kayak sisa makanan, mandi itu emang jalurnya kayak gitu semua gitu. Mungkin yang kayak udah mas yang tadi bilang juga ya, apa sih orang banyak buang sampah sembarangan dan sebagainya gitu ya mas. Iya betul. Sorry tadi kepotong karena HP-nya mati, jadi kita lanjut nih ya mas. Air di Setu ini tuh masih digunain warga tuh mayoritasnya untuk apa sih mas? Kalau air saya itu dari dulu tuh emang gak pernah digunain bang. Itu kan dari dulu udah kotor ya, nggak mungkin dong dibuat mandi. Itu orang gila mana gitu yang orang gila juga pasti mikir kan kalau mau mandi di situ bang. Iya betul. Nah kalau untuk airnya sih alhamdulillah nggak pernah dimanfaatin sih, dalam artian dia paling buat kadang-kadang di situ kan ada tanaman tuh bang. Iya. Nyiramin tanaman ya. Nah biasanya buat nyiramin tanaman, sama di situ mungkin juga ada ikannya juga kan, mancing. Tapi kan itu jatuhnya untuk setunya. Kalau untuk airnya sih enggak. Sama di daerah setu itu juga kan ada area jalanan tuh, running track gitu. Iya. Nah biasanya buat lari sih. Kalau untuk airnya sejauh ini Belum digunakan lah ya. iya belum digunakan. Paling fungsinya cuman menampung air biar nggak banjir bang. Iya betul. Oke kita lanjut lagi nih mas. Apakah pencemaran air di Setu Peladen Depok ini berdampak pada kesehatan atau kegiatan sehari-hari warga? Misalnya kayak ada yang pernah sakit gitu nggak sih mas? Soalnya saya dengar sendiri tadi dari beberapa warga lain ada yang sempat sakit pernafasan dan lainnya. Nah mungkin mas ada yang mas alamin nggak? Dan mungkin kalau ada yang mas tahu boleh mas ceritain. Sebelumnya saya boleh nanya juga nggak mas? Sorry nih ya, Iya, saya nanya dalam pertanyaan gitu. Iya boleh mas. Kenapa tuh? Kalau misalnya tadi sakit pernapasan saya juga nggak tahu nih bang. Jujur. Oh nggak tahu baru dengar ya Iya. mas. Soalnya kalau dari saya tuh sendiri untuk lingkungan ya sejauh ini lingkungannya tuh tercemar aja sih setunya ini. Aja, bukan masyarakat yang tercemar gara-gara tuh setu. Ya. Ya, mungkin dulu emang ada banjir ya, dan itu juga menurut saya itu juga akibat masyarakat juga bang. Nah, Soalnya tadi tuh saya dengar dari bapak-bapak yang di sana tuh dia bilang sempat sakit karena baunya itu, jadi baunya tuh agak berbau zaman pada dulu mungkin gitu. Mungkin masnya tahu gitu, sempat ngalamin nggak? Masih belum tahu kalau itu. bau jujur ya Sampai sekarang masih iya, dikit ya. Mas. tapi sekarang juga bau bang. Cuma kalau baunya itu sampai bikin sesak nafas itu saya juga Kurang tahu ya. iya kurang tahu sih. Oke, berarti mas sendirinya itu belum ada gangguan kesehatan lah ya dari dampak pencemaran Setu di sini. Jauh ini belum ya. Kecuali ini ada juga nih berita bang, waktu dulu sempat ada yang ngobak kan anak kecil. Iya. Anak kecil mah gampang alergi bang. Ya, paling itu ya mas ya. Nah waktu itu dia ngobak terus pulangnya bentol-bentol. Penyakit kulit, iritasi kulit mungkin ya. Nah di situ saya kurang tahu bang. Oh, Yang pasti ya gara-gara itu. Merah-merah lah ya. Iya bentol-bentol. Sempet dibawa ke ini juga kok, sini rumah sakit. Oke deh mas, kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Pernah ada upaya nggak sih mas dari warga atau komunitas untuk membersihkan dan menjaga Setu ini gitu? Upaya sih pasti ada ya. Waktu itu ada tuh kayak apa sih yang anak muda zaman apa sih Karang Taruna ya? Karang Taruna. Nah ya, ini gue suka nih sama anak muda bang. Dia tuh kayak bikin komunitas Karang Taruna gitu buat bersihin tuh Setu gitu. Waktu itu sempet juga, waktu itu pengen kayak ngadain kayak
Agustusan tuh kayak Panjat Pinang di deket situ. Oh, di dekat kawasan Setu itu. Nah iya, kan rame tuh. Ah. Nah cuman ada beberapa masyarakat yang nggak setuju bang. Oh, tapi berarti anak mudanya tuh juga berupaya dari Karang Taruna ini menjaga kebersihan Setunya itu ya? Pasti. Komunitas itulah. Komunitas itu Nah cuma kalau dari pemerintah sejauh ini sih upayanya sih menjaga bersih-bersih aja paling gitu ya? iya, apa sih kalau di Jakarta kan PPSU ya, kalau di Depok tuh apa sih, lupa namanya bang. Iya itu juga bersih gitu. Berarti masyarakatnya, dari masyarakatnya gimana tuh mas? Mungkin masih ada nggak sih oknum-oknum yang mas tahu gitu? Mas, ada yang menjaga, ada yang nggak menjaganya gitu? Kalau ngejaga sih pasti ada ya, termasuk saya tuh termasuk orang yang peduli terhadap itu saya tuh. Soalnya saya udah lama juga bang tinggal di situ, dari dulu kecil kan. Yang banjir juga kita juga yang kena. Iya betul. Gitu. Kalau untuk ngejaga sih pasti ada. Cuma kalau untuk nggak ngejaganya sih masyarakat yang nggak peduli gitu bang, juga ada bang. Sekarang masih ada oknum lah ya. Cuma nggak sebanyak dulu sih bang. Udah banyak yang lebih peka berarti. Oke guys, sorry tadi kepotong karena ada gangguan. Jadi kita lanjut nih mas, sorry juga mas. Kita masuk ke pertanyaan terakhir. Apa sih harapan mas terhadap Setu ini untuk kedepannya? Mungkin boleh diungkapin pendapat masnya. Kalau ngomongin harapan saya nggak tinggi banget gitu, nggak sampai pengen nih Setu jadi istana atau apapun itulah. Kalau dari saya sih pengennya yang penting bersih bang. Pertama bersih, yang kedua juga jernih lah. Saya pengen bang ngeliat kayak danau tuh jernih gitu. Ya walaupun nggak jernih banget ya, agak susah sih ngerealisasiin. Yang pertama jernih, nggak ada sampah, sama nggak bau. Itu aja sih. Ya layaknya danau pada umumnya sih bang. Sebagai kalau danau bersih, warganya yang aneh bang buat mandi, takutnya gitu. Iya. Tapi ya pengennya sih bersih juga buat kita juga bang. Kan fungsinya danau kan, atau saya itu kan buatan ya bang. Kalau danau alami. Kalau saya tuh pengennya gini bang, bentar nih kita musim kemarau. Iya. Nah terus kita butuh air, nah akhirnya kita ngambil dari Setu. Kayaknya gitu sih. Jadi harapannya bersih lah ya. Sesimpel itu kalau dari gua bang. Oke deh, terima kasih ya untuk Mas Agus atas pendapatnya, dan lain halnya cukup sekian wawancara kali ini. Saya Fairuz Akil, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas. Ya, bang. Dari Beji, kita ada di Beji nih, ini Setu Pladen nih tuh. Ini truk-truk lagi pengerukan Setu Pladen. Ini dia penampakan Setu Pladen Beji Depok. Sekarang sisa sedikit, sisa hanya berapa ini aja ya, sisanya sedikit sekali.